Ya, seperti kita ketahui bahwa saat ini Amerika masih menduduki posisi tertinggi ya COVID positif dan kematian juga sangat tinggi, masih, terus akan, meningkat, cuman memang, ada secercah harapan untuk, peningkatannya itu melandai. Nah, dampaknya ke ekonomi bahwa sejak tanggal 13 Maret kemarin 2020 pemerintah, presiden sudah menetapkan status emergency dan ada pembatasan sosial yang dilakukan oleh, beberapa negara bagian, salah satunya di tempat saya ini di New York, kita sudah, melakukan stay at home order sejak tanggal 20 Maret dan kita tidak bisa keluar, kita hanya di rumah, hanya bisnis esensial yang berjalan. Dan dengan adanya pembatasan sosial tersebut, pembatasan aktivitas ekonomi tidak berjalan, jadi ada 2 kalau kita lihat perekonomian dari sisi demand dan dari sisi supply. Dari sisi supply yang jelas bahwa produksi akan terhenti dan ini pasti berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama di sektor-sektor jasa, sektor-sektor, retail seperti restoran, hotel, itu dampaknya sangat besar di perekonomian Amerika Serikat. Dan kedua, karena, bisnis tidak jalan, berarti ada yang namanya layoff, pengangguran sangat tinggi sekali. Dan karena, dirumahkan, tentunya demand, dari sisi demand, para pekerja tidak bisa membeli barang karena tidak ada income-nya, ya kan. Kemudian, jadilah konsumsi juga menurun dan dari situ, sudah pasti akan terjadi pertumbuhan ekonomi yang negatif untuk, dampaknya ke perekonomian Amerika Serikat. Ini kita semua tengah menanyakan Mbak Asia, sebenarnya dampak dari stimulus yang digelontorkan baik oleh pemerintah maupun the Federal Reserve ini seberapa efektif karena jumlah total stimulusnya pun bukan main, besar sekali yang digelontorkan ini. Iya, jumlah stimulusnya, yang di sudah di yang akan yang sedang dilontorkan kepada, terdampak, pihak-pihak terdampak itu 2 triliun dan itu besar sekali sepanjang sejarah. Nah, bagaimana dampaknya? Pasti, ini adalah untuk meredam bagaimana pembatasan sosial itu, berdampak terhadap, perekonomian. Pasti yang terdampak adalah sektor bisnis dan pemerintah sudah 30% itu akan, diberikan kepada individu rumah tangga yang, negatif akibat penurunan dari, aktivitas sosial. Kedua, 25% untuk, korporasi, juga 19% untuk, UMKM. Dan ini, cukup meredam dengan, keluarnya kebijakan stimulus fiskal ini, cukup meredam pasar yang tadinya bergejolak sekali karena pemerintah tidak, cukup konkret dalam menangani, COVID-19 ini.